Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mustanirah selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, dan semoga teman-teman dari kelas 1 PSC tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi kami yaitu Pemikiran Teologi Kontemporer Hasan Hanafi dan Ismail Rezi Al-Faruqi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Intan Alisa Salsabila, yang kedua ada Safira Intan Arifin, yang ketiga ada Windita Alia Ramadhani, yang keempat ada Gilang Surya Pambudi, dan yang terakhir ada Anugrah Ulia Radita. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Intan Alisa Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi merupakan intelektual Islam kontemporer yang punya pengaruh besar dalam diskursi teologi Islam. Sejarah telah mencatat kontribusinya terhadap pemikiran Islam kontemporer dalam merespon dinamika kehidupan mutakhir. Hasan Hanafi lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Ia merupakan keturunan dari suku Berber dan Badui di Mesir. Setelah memasuki usia 5 tahun, ia belajar mengajar Al-Quran pada Syekh Sayyid sebagai seorang ulama masa itu. Pendidikan dasarnya ia lalui di Madrasah Sulaiman Gawais, kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada sekolah guru bernama Al-Mu'allimin. Tetapi menginjak kelas 5, Hasan Hanafi pindah ke Madrasah Al-Zilahda. Hasan Hanafi terus melanjutkan pendidikan tingkat berikutnya. Tempat ia belajar adalah Madrasah Sanawiyah Khalil Aga. Pada sekolah itu, Hasan Hanafi menekuni 2 bidang kajian, yaitu pertama bidang kebudayaan yang ia lalui selama 4 tahun, kemudian yang kedua bidang pendidikan yang ia lalui selama 1 tahun. Sejak SMP, Hasan Hanafi sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan demonstrasi. Muncul kesadaran nasionalisme dalam dirinya. Bersama sahabat-sahabatnya, Hasan Hanafi sempat bersama-sama pergi ke Asosiasi Pemuda Muslim untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawan perang. Seiring berjalannya waktu, saat sekolah SMU, Hasan Hanafi sudah mulai mengenal Ikhwanul Muslimin. Ia sempat mengikuti orientasi pembekalan Ikhwanul Muslimin yang secara langsung disampaikan oleh tokoh fenomenal Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna. Pada saat masuk kuliah di Universitas Kairo, Mesir, Hasan Hanafi masuk sebagai anggota Ikhwanul Muslimin. Secara aktif, ia banyak berkecimpung dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Ikhwanul Muslimin di kampusnya. Ia sempat menjadi aktor utama kampanye dalam pemilihan senat mahasiswa untuk mendorong mahasiswa agar memilih calon dari Ikhwanul Muslimin. Hingga saat itu, perolehan suara dari Ikhwanul Muslimin mencapai 90%. Saat kemenangan berada di tangan mahasiswa Ikhwanul Muslimin, Hanafi begitu terharu. Hasan Hanafi selama menjadi mahasiswa di jurusan Filsafat Fakultas Adab Universitas Kairo, Mesir, punya prestasi akademik yang baik. Keterlibatannya dalam banyak aktivitas Ikhwanul Muslimin tidak menjadikan Hasan Hanafi lupa diri terhadap tugas akademiknya. Hampir semua makalah-makalah yang ia tulis mendapat nilai semua cum laude. Salah satunya tulisan tentang teori pengetahuan dan kebahagiaan menurut Al-Ghazali. Lantaran kegagalannya mendapatkan lulusan Universitas Kairo dengan predikat summa cum laude, Hanafi kehilangan salah satu cita-citanya untuk mendapatkan beasiswa ke Universitas Sorbonne. Tetapi semangatnya yang besar membuat Hanafi tegar menghadapi semua itu. Hingga akhirnya, dengan keberanian dan semangatnya, ia memutuskan kuliah di Universitas Sorbonne dengan biaya sendiri. Diiringi tangisan keluarga, Hasan Hanafi meninggalkan Mesir pada tanggal 11 Oktober 1965 dan tiba di Marseille pada tanggal 17 Oktober 1965. Saat awal berangkat ke Prancis, usianya 21 tahun. Kemudian pada usia 31 tahun, Hasan Hanafi kembali lagi ke Mesir. Dengan mahasiswa kebanggaan luar biasa karena ia telah lulus master dan doktor di Universitas Sorbonne, Paris. Sejak belajar di Paris, pemikiran Hasan Hanafi berkembang pesat hingga menghasilkan disertasi setebal 900 halaman dengan judul
l'exégèse de la phénoménologie, l'état actual de la méthode phénoménologie et son application en phénoménal religieux. Disertai monumental tersebut merupakan upaya Hasan Hanafi untuk mendapatkan ilmu usul fikih pada mazhab fenomenologi Edmund Husserl. Pencapaian ini semakin menguatkan posisi Hasan Hanafi sebagai pemikir Islam kontemporer yang punya pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya-karya dari Hasan Hanafi. Sebagai intelektual dunia, sudah banyak karya Hasan Hanafi yang mencerahkan publik. Tidak sedikit pula karya-karya yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Salah satu karya monumental Hasan Hanafi dalam proyek besarnya tentang Al-Turat wa Al-Tajdid adalah Minal Al-Aqidah ila At-Taurah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asep Usman, Suyadi Putro, dan Abdul Rauf dengan judul Dari Akidah ke Revolusi. Ada pula Muqaddimah fi Ilmi Al-Istighraq yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh M. Najib Bukhari dengan judul Oksidentalisme, yaitu sikap kita terhadap tradisi barat. Yang ketiga adalah Al-Usuliyah Al-Islamiyah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kamran Ash'ad Irsyid dan kawan-kawan dengan judul Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam. Yang keempat ada Mada, yakni Al-Asyar Al-Islami yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula dengan judul Kiri Islam. Yang kelima ada Humum Al-Fiqh Al-Watan Al-Turat wa Al-Asyar wa Al-Hansanah Handasah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hairon Nadiyin dengan judul Oposisi Paskah Tradisi. Yang keenam ada Dirasat Al-Islamiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 3 jilid. Ada juga Dirasat Al-Islamiyah yang diterjemahkan LKIS tersebut merupakan tulisan Hasan Hanafi dalam bidang teologi dan logika rasional seperti Al-Farabi Syakhir Aristo, yaitu Al-Farabi pensyarah Aristoteles, Ibnu Rushdid Syarik Aristo, yaitu Ibnu Rushd pensyarah Aristoteles, dan Hikmah Al-Isyraq wa Al-Fenomenologi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya. Yang pertama ada faktor sosial. Sebagaimana bisa kita lihat dari biografi di atas, Hasan Hanafi tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial perkampungan di Kairo. Situasi Mesir kala itu yang dijajah oleh Inggris mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, baik secara sosiologi, ekonomi, politik maupun budayanya. Hal ini menyebabkan ia berpikir, kenapa umat Islam yang dijanjikan kemenangan selalu kalah dari pihak asing, yaitu dari bangsa Eropa. Di samping itu, masyarakat Mesir juga terpecah-pecah dengan berbagai ideologi yang berkembang saat itu, yang menyebabkan ketidakbersatuan Mesir dalam menghadapi tantangan penjajahan asing di negerinya. Yang kedua ada faktor politik, yaitu kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel tahun 1967 cukup berpengaruh terhadap sikap Hanafi. Ia kemudian ikut serta dengan rakyat berjuang dan membangun kembali semangat nasionalisme mereka. Dari sekian banyak tulisan atau karya Hasan Hanafi, yaitu Kiri Islam, Al-Yasar Al-Islami merupakan salah satu puncak sublimasi pemikirannya semenjak revolusi 1952. Kiri Islam meskipun baru memuat tema-tema pokok dari proyek besar Hanafi, karya ini telah memformulasikan salah satu kecenderungan pemikiran yang ideal tentang bagaimana seharusnya sumbangan agama bagi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga ada faktor pendidikan dan pengalaman. Hasan Hanafi mengalami pendidikan komplit dari Mesir sampai di Eropa. Pengalamannya dalam bidang akademis dan intelektual dalam melalang buana ke berbagai negeri dan bertemu dengan para pemikir besar di dunia mempengaruhi cara berpikir dan cara pandangnya terhadap melihat problematika yang dialami dunia Islam pada umumnya, dan khususnya problematika
di negaranya, Mesir. Berbagai aspek penyebab kelemahan dan kemunduran Islam dalam berbagai bidang dia perhatikan dengan seksama dan dianalisa serta cermat untuk menemukan solusi yang tepat agar bisa keluar dari permasalahan umat Islam tersebut. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah. Poin ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pokok-pokok pemikiran kalam dari Hasan Hanafi. Hasan Hanafi menggulirkan ide-ide besarnya dengan membangun 3 langkah proyek besar yang dinamakan tradisi dan pembaruan. Langkah-langkah yang ditempuhnya adalah yang pertama yaitu membangun sikap kita terhadap tradisi lama. Ia merekonstruksikan bangunan teologis dan tradisi klasik sebagai alat transformasi sosial. Yang kedua yaitu menyatakan sikap kita terhadap Barat. Ia berusaha melakukan kajian kritis terhadap peradaban Barat, terutama melihat kemunculan kesadaran Eropa melalui studi oksidentalisme. Yang ketiga yaitu sikap kita terhadap realitas melalui pengembangan teori dan pengembangan paradigma implementasi. Adapun langkah-langkah implementasi pemikiran Hasan Hanafi secara detail yaitu yang pertama kritik terhadap teologi tradisional. Pembaruan pemikiran Hasan Hanafi yang khas terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan teologis tidak terlepas dari settingan sosial yang melatarinya, di mana saat itu sebagaimana terjadi pada beberapa masyarakat muslim lainnya, para pemikir Mesir Tengah memperdebatkan isu ketersaingan Islam sebagai dampak dan efek domino terhadap modernisme Barat. Secara global, di Mesir saat itu terdapat 2 mainstream kecenderungan sosial, yakni arus penyerapan dan introspeksi yang nyaris tanpa reserve atau budaya Barat yang mengglobal. Di satu sisi, ada kecenderungan titik kritik atas Barat oleh para tokoh-tokoh Islam dengan cara menggunakan potensi kehebatan dan keagungan masa lalu Islam. Fenomena ini telah mengguncang analisa dan komentar para tokoh Islam, termasuk diantaranya yaitu Hasan Hanafi. Menurut Hasan Hanafi, teologi sesungguhnya bukanlah ilmu tentang Tuhan. Secara etimologis berasal dari kata theos dan logos, melainkan ilmu tentang kata ilm al-kalam. Teologi demikian menurutnya bukanlah tentang Tuhan, karena Tuhan tidak tunduk kepada ilmu. Tuhan mengungkapkan diri dengan sabdanya yang berupa wahyu. Ilmu kalam adalah tafsir ilmu geometrik yang mempelajari analisis percakapan di short analysis. Kemudian yang kedua yaitu rekonstruksi teologi. Rekonstruksi teologi menurut Hasan Hanafi dilatar belakangi oleh yang pertama ya, kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas di tengah-tengah pertarungan global antara berbagai ideologi. Dan yang kedua yaitu pentingnya teologi baru bukan semata pada sisi teoritisnya, melainkan juga terletak pada kepentingan praktis secara nyata mewujudkan ideologi sebagai gerakan dalam sejarah. Salah satu kepentingan teologi ini adalah memecahkan problem kependudukan tanah di negara-negara muslim. Kemudian yang ketiga yaitu kepentingan teologi yang bersifat praktis, alamiah fi'liyah, yaitu secara nyata diwujudkan dengan realitas melalui tauhid dalam dunia Islam. Hanafi menghendaki adanya teologi dunia, yaitu teologi baru yang dapat mempersatukan umat Islam di dalam satu orde. Kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Langkah awal dalam membangun pembaruan pemikiran Hasan Hanafi menuliskan buku Min al-Aqidah ila al-Adsurah pada tahun 1988. Sebuah karya monumental isinya berkisar tentang rekonstruksi ilmu kalam. Menurut Hasan Hanafi, rekonstruksi berarti membangun kembali tradisi dengan menganggap peninggalan tersebut sebagai suatu yang berubah-ubah dan bersifat historis agar dapat diapresiasikan dengan modernitas. Beliau menunjukkan sebuah ilmu-ilmu atau pemikiran Islam klasik seperti ilmu kalam, filsafat, tasawuf, usul fikih, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Menurutnya, pemikiran kalam klasik terlalu teosentris dan elitis serta terlalu konseptual, maka dia menghendaki ilmu kalam yang bersifat
dinamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan manfaat pemikiran kalam Hasan Hanafi. Kehadiran Hanafi amat penting bagi kehidupan umat Islam di Mesir dan bagi dunia Islam pada umumnya. Pada dasarnya umat Islam di Mesir sedang mengalami kemunduran, ketertinggalan dan kekalahan terus-menerus dari penjajah serta persaingan antara ideologi yang ada. Program besar dalam gagasan pembaruan Hanafi merupakan upaya rekonstruksi warisan intelektual Islam yang telah out of date atau usang menjadi suatu konstruksi yang fit in dan match the historical might. Di sini kemajuan peradaban Barat patut diakui secara jujur dan semestinya diletakkan pada tempat yang sewajarnya. Dengan demikian, umat Islam dapat mempelajari secara berinteraksi dengan peradaban Barat modern, dengan tetap berdirinya kokoh pada perspektif dan paradigma Islam. Gagasan pemikiran Hasan Hanafi secara garis besar adalah upaya untuk yang pertama yaitu merekonstruksi warisan intelektual Islam klasik agar mempunyai vitalitas dalam menggerakkan umat Islam serta memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi selanjutnya. Yang kedua yaitu mengembalikan dan menempatkan universitas superioritas kebudayaan Barat pada porsi dan posisi yang wajar. Yang terakhir yaitu mencari dan menyusun teori-teori baru untuk menafsirkan kebudayaan manusia secara global, mendialogkannya dengan hasil rekonstruksi warisan Islam tersebut untuk kemudian dapat dijadikan sebagai landasan umat Islam di zaman modern. Di sini saya akan menjelaskan biografi dan karya-karya dari Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau lahir di Java, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Ia dikenal secara luas sebagai ahli ilmu agama Islam dan ilmu perbandingan agama. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai penganut pan-Islamisme. Ia memulai studi di College des Frères Libanon pada tahun 1941. Ia melanjutkan pendidikan di American University Beirut. Gelar sarjana mudanya dalam bidang filsafat ia peroleh dari universitas tersebut pada usia 20 tahun. Kemudian ia menjadi pegawai pemerintah Palestina di bawah mandat Inggris selama 4 tahun dan bahkan sempat menjabat sebagai gubernur di daerah Galilea, yang kemudian jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1947. Pada tahun berikutnya, Al-Faruqi memutuskan untuk berhijrah ke Amerika Serikat dan melanjutkan studinya di Indiana University pada tahun 1948 hingga mencapai gelar master dalam bidang filsafat. 2 tahun berikutnya, ia kembali memperoleh gelar master di Harvard University, juga dalam bidang filsafat. Untuk memperdalam keislamannya, 4 tahun kemudian ia menimba ilmu di Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Selama beberapa tahun kemudian, ia menjadi profesor tamu untuk studi keislaman di McGill University dan di Pana Central Institute of Islamic Research, Karachi, Pakistan, sebagai tamu untuk studi Islam sejarah dan ilmu agama di University of Chicago, serta sebagai rektor kepala ilmu agama pada Syracuse University. Tetapi sangat disayangkan aktivitas Al-Faruqi dan kepiawaiannya harus berakhir dengan peristiwa yang sangat tragis. Ia meninggal dunia pada tahun 1986 bersama istrinya Lois Lamia Al-Faruqi dalam peristiwa pembunuhan secara brutal oleh orang yang tak dikenal di rumahnya di Wayne County, Philadelphia. Misteri pembunuhan itu berkaitan erat dengan kecaman terhadap Zionisme Israel serta dukungan kepada rakyat Palestina yang merupakan tanah airnya. Selanjutnya adalah karya-karya dari Al-Faruqi. Al-Faruqi adalah ilmuwan yang sangat produktif. Ia berhasil menulis lebih dari 20 buku dan 100 artikel. Di antara bukunya yang terpenting adalah Tauhid, Its Implication for Thought and Life pada tahun 1982. Buku ini mengupas tentang Tauhid secara lengkap. Tauhid tidak hanya dipandang sebagai ungkapan lisan, bahkan lebih dari itu. Tauhid dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu dari segi politik, sosial, dan budaya. Dari inilah kita dapat melihat titik tolak pemikiran Al-Faruqi yang berimplikasi pada pemikirannya dalam bidang-bidang lain, seperti dalam buku Islamization of Knowledge, General, Principle, and Work Plans. Walaupun ukurannya sangat sederhana, namun menampilkan pikiran yang cemerlang dan kaya, serta patut dijadikan rujukan penting dalam masalah islamisasi ilmu pengetahuan, yang di dalamnya terangkum langkah-langkah apa yang harus ditempuh dalam proses islamisasi tersebut. Karyanya yang berhubungan dengan ilmu perbandingan agama cukup banyak. Contohnya, Christian Ethics, Trilogy of Abraham Faiths. Terdapat 3 topik utama: 3 agama saling memandang,
konsep 3 agama tentang negara dan bangsa, dan konsep 3 agama tentang keadilan dan perdamaian, masing-masing menyumbangkan dari Yahudi, Kristen, dan Islam, menawarkan perspektif yang jelas mengenai pokok-pokok persoalan berdasarkan 3 topik tersebut. Buku ini merupakan sebuah langkah baru perbandingan agama yang dapat membuka jalan bagi pemikiran dan diskusi masa depan, serta buku Historical Atlas of Religion of the World. Karyanya yang dianggap monumental adalah Cultural Atlas Islam yang ditulis bersama istrinya Louise Lamia Al-Faruqi dan diterbitkan tak lama setelah keduanya meninggal. Lalu ada tulisan-tulisan yang lain seperti The Life of Muhammad, Urubah and Religion, Particularly One in the Old, The Great Asian Religion, serta masih banyak lagi artikel dan makalah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi. Yang pertama, faktor sosial politik. Alasan yang melatar belakangi pemikiran Islamisasi ilmu dan pemikiran keislaman Al-Faruqi adalah bahwa umat Islam saat itu berada dalam keadaan yang lemah dan telah menjadikan Islam berada pada zaman kemunduran dan menempatkan umat Islam berada di anak tangga bangsa-bangsa terbawah. Al-Faruqi hidup dan tumbuh di lingkungan yang sedang mengalami dinamika pergolakan sosial dan politik di Palestina hingga lahirnya negara Israel. Hal ini membuatnya pindah dan hidup di Amerika sampai ia meninggal. Sebagaimana pemikiran Timur Tengah lain yang hidup sezaman dengan Al-Faruqi, kondisi tersebut sangat mempengaruhi pemikirannya mengenai kondisi bangsa dan agamanya Islam yang mengalami penjajahan dan penindasan. Pembelaannya terhadap Islam dan Palestina ini pula lah yang akhirnya mengantarkan pembunuhan terhadap Al-Faruqi dan keluarganya. Faktor kedua yaitu faktor pendidikan dan kebudayaan. Memperhatikan perjalanan hidup Al-Faruqi, penulis melihat pendidikan informal di rumah yang didapatkannya sejak dari awal pendidikan melalui orang tua dan juga guru ngaji yang ada di masjid di kampung halamannya ternyata telah memberikan bekal awal ke dalam ilmu keislaman. Meskipun selanjutnya dia mendapatkan pendidikan di sekolah Kristen, suatu perubahan besar yang sangat berbeda yakni perubahan langsung dari keluarga dan masjid ke biara sekolah Katolik Prancis. Terus melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika dan di Mesir, yang itu semua menjadikannya menguasai 3 bahasa yaitu Arab, Inggris, dan Prancis, dan memberinya sumber-sumber intelektual multibudaya yang memberikan informasi bagi kehidupan dan pemikirannya. Oke, kemudian pokok-pokok pemikiran kalam dari Ismail Al-Faruqi. Di antara pemikiran Ismail Al-Faruqi yang terpenting yaitu yang pertama, Tauhid. Pemikiran Al-Faruqi tentang kalam dapat ditelusuri melalui karyanya yang berjudul Tauhid, Its Implication for Thought and Life. Edisi Indonesianya berjudul Tauhid. Buku ini mengupas hakikat Tauhid sebagai berikut, yaitu Tauhid sebagai inti pengalaman agama. Inti pengalaman agama kata Al-Faruqi adalah Tuhan. Kalimat syahadat menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tingkatan, dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Tuhan mengisi kesadaran muslim dalam setiap waktu bagi kaum muslimin. Esensi pengalaman agama dalam Islam tiada lain adalah realisasi prinsip bahwa hidup dan kehidupan ini tidaklah sia-sia. Kemudian, Tauhid sebagai pandangan dunia. Tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang waktu, sejarah manusia, dan takdir. Pada intinya terletak pada prinsip-prinsip dualitas, realitas atas 2 jenis yaitu Tuhan, Sang Kholik, dan makhluk. Ideonsionalitas, hubungan antara kedua tatanan realitas. Kemudian ada Tauhid sebagai intisari Islam. Dapat dipastikan bahwa esensi peradaban Islam adalah Islam sendiri dan esensi Islam adalah Tauhid atau pengesaan Tuhan. Tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang dapat dilepaskan dari Tauhid. Tanpa Tauhid, Islam tidak ada. Tanpa Tauhid, bukan hanya sunnah Nabi yang patut diragukan, bahkan perantara kenabian pun menjadi sirna. Kemudian Tauhid sebagai prinsip sejarah. Tauhid menempatkan manusia pada suatu etika
berbuat atau bertindak, yaitu etika ketika pergerakan manusia sebagai pelaku moral diukur dari tingkat keberhasilan yang dicapainya dalam mengisi aliran ruang dan waktu. Kemudian tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah mempercayai apa saja. Kebenaran atau prosi iman bukanlah misteri, hanyalah sulit dipahami dan tidak dapat diketahui dan tidak masuk akal, melainkan bersifat kritis dan rasional. Kemudian poin yang kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ide Islamization of knowledge ini tidak bisa dipisahkan dari pemikiran Islam di zaman modern. Ide tersebut telah dipromosikan sejak tahun 1981 yang sebelumnya sempat digulirkan di Makkah sekitar tahun 1970-an. Al-Faruqi mengemukakan prinsip metodologi tauhid sebagai satu kesatuan kebenaran. Maka dalam hal ini tauhid terdiri dari 3 prinsip, yaitu yang pertama, penolakan terhadap segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan realitas, dengan maksud meniadakan dusta dan penipuan dalam Islam, karena prinsip ini menjadikan segala sesuatu dalam agama terbuka untuk diselidiki dan dikritik. Kemudian prinsip yang kedua yaitu tidak ada konstruksi yang hakiki melindunginya dari kontradiksi di satu pihak dan paradoks dan lain pihak. Prinsip ini merupakan esensi dari rasionalisme. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu tauhid dalam metodologi adalah tauhid sebagai kesatuan kebenaran, yaitu keterbukaan terhadap bukti baru atau pertentangan. Melindungi kaum muslimin dari liberalisme, fanatisme, dan kontemporanisme yang mengakibatkan prinsip ini mendorong kaum muslimin kepada sikap rendah diri intelektual. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi dan manfaat pemikiran kalam pada Ismail Raji Al-Faruqi. Bila dikaji secara seksama pemikiran Al-Faruqi, maka ia tidak terlepas dari rentetan-rentetan sejarah dan pergulatan umat Islam pada masa lalu. Apa yang dikemukakan oleh para pendahulunya, ia coba mengembangkannya sehingga Akbar S. Ahmad mengulangkannya pada golongan tradisionalis. Menurutnya, bagi para tradisionalis, pesan-pesan Islam yang lebih besar jauh lebih penting daripada pertengkaran personal atau sekretarian yang lebih sempit. Mereka percaya pada dialog antar iman, tetapi pada satu segi, pemikiran Al-Faruqi sangat modernis, terutama tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kaum revivalis Muslim menyatakan bahwa bangkitan kembali Islam yang tidak hanya bermuasal dari reaksi terhadap Barat, tapi lebih merupakan proses pembaruan tajdid yang selalu berjalan dan berubah sesuai dengan tradisi yang berlanjut terus dalam sejarah Islam itu sendiri. Walaupun demikian, ada berbagai pihak menilai Al-Faruqi lebih menonjol sebagai aktivis ketimbang pemikir, sehingga gagasannya mengenai islamisasi ilmu dipandang lemah landasan teoritasnya. Juga gagasannya mengenai identifikasi Islam dan Arabisme. Hal ini mungkin benar, tetapi penilaian tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan Al-Faruqi sebagai manusia, sebagai idealisme menggebu untuk mendakwahkan Islam dan mengangkat harkat martabat Islam. Ditopang realisme sesadar-sadarnya dengan kecenderungan mementingkan kerja ketimbang pemikiran cara dan hasilnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa Hasan Hanafi adalah tokoh pemikir modern dan penggerak dalam dunia Islam. Ia mempunyai berbagai pemikiran yang reformis dan revolusioner dalam membaharui pemikiran-pemikiran Islam. Ide-ide pemikiran ini berada pada berbagai bidang, tetapi hanya beberapa pemikiran beliau yang dapat fenomenal dan sangat berpengaruh hingga sekarang. Selanjutnya untuk Al-Faruqi adalah salah seorang tokoh yang memiliki gagasan brilian dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Idenya tidak lepas dari konsep tauhid, karena tauhid adalah esensi Islam yang mencakup seluruh aktivitas manusia. Begitupun gagasannya mengenai islamisasi ilmu. Bagi Al-Faruqi, islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara melakukan aktivitas keilmuan seperti eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya. Untuk mendukung ide-idenya, Al-Faruqi telah menyusun rangkaian kerja yang harus dilakoninya. Meski terdapat pro kontra, namun tak dipungkiri gagasannya tersebut menjadi bahan kajian dan perjuangan umat Islam hingga kini.
Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan, saya selaku moderator mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.